Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai kemasaman tanah dan pengapuran. Bila kita ingin mengetahui kemasaman suatu tanah, kita dapat mengukur dengan cara mengukur pH. Nah, pH itu menunjukkan kekuatan ion hidrogen yang ada di dalam tanah. Semakin banyak ion hidrogennya, maka pH-nya akan semakin turun. Nah, bagaimana dengan KL? Kenapa Al bisa merupakan salah satu sumber kemasaman tanah? Bisa dilihat dalam slide bahwa Michel yang dipenuhi oleh Al, jadi koloid yang mengikat Al itu akan berada dalam keadaan keseimbangan dengan Al3 positif yang ada di dalam larutan tanah. Kemudian, Al3 positif akan bereaksi dengan H2O membentuk AlOH 2 kali plus H positif yang dilepaskan. Inilah yang kemudian menyebabkan tanah bereaksi masam sebagai salah satu sumber kemasaman tanah. Jadi, kenapa Al juga merupakan sumber kemasaman tanah? Karena Al yang bereaksi dengan air itu akan melepaskan ion hidrogen, sedangkan sumber kemasaman tanah ion hidrogen pada misel yang dipenuhi oleh ion H itu akan berada dalam keadaan keseimbangan dengan hal yang ada dalam larutan tanah. Nah, dari reaksi tersebut jelas bahwa Al dan H terjerat merupakan sumber ion H larutan sehingga menyebabkan reaksi tanah masam atau pH rendah. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pH itu ditetapkan untuk kita dapat mengetahui ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, apa saja masalah tanah masam? Yang pertama yaitu unsur P kurang tersedia. Pada tanah masam, kandungan Al tinggi sehingga P itu terfiksasi oleh Al sehingga menjadi bentuk yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua, unsur Ca dan Mg tanah. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi akan mencuci basa-basa yaitu seperti Ca dan Mg, sehingga biasanya pada tanah masam ketersediaan unsur Ca dan Mg rendah. Kemudian masalah yang ketiga, kekurangan unsur Mo. Kita ketahui pada materi sebelumnya bahwa molybdenum itu ketersediaan unsurnya berada pada pH yang tinggi, sehingga pada pH yang masam, tanah yang masam ketersediaan unsur Mo-nya rendah. Masalah yang keempat, fiksasi oleh kacang-kacangan. Terhambat fiksasi ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosa. Kita ketahui sebelumnya bahwa bakteri itu aktif pada pH lebih besar sama dengan 5,5, sehingga pada pH yang rendah fiksasi N oleh kacang-kacangan akan terhambat. Kemudian masalah yang kelima adalah kandungan Al berlebihan. Sebagaimana kita ketahui, Al merupakan salah satu sumber kemasaman pada tanah yang masam. Kandungan Al-nya tinggi yang menyebabkan racun bagi tanaman. Kemudian, masalah yang keenam yaitu kandungan Mn dan Fe sering berlebihan sehingga merupakan racun bagi tanaman. Pada masalah kemasaman tanah, dikatakan bahwa tanah masam kandungan Al-nya berlebihan. Kandungan Al yang berlebihan ini dapat menyebabkan racun bagi tanaman. Artinya, berkurangnya potensi tumbuh atau produksi dari tanaman dari hasil penelitian. Keracunan Al dapat menghambat perpanjangan dan pertumbuhan akar, di mana tanaman yang keracunan Al itu akan menyebabkan pertumbuhan akarnya tidak normal. Akarnya akan tumbuh pendek dan menebal, di mana kita ketahui bahwa akar berperan dalam serapan hara dan air. Pada slide, Anda akan lihat akar tanaman yang teracuni oleh Al itu pertumbuhannya menjadi tidak normal. Akar-akarnya pendek, menebal, sehingga penyerapan hara dan airnya terganggu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi di dalam pertumbuhan dan produksi tanamannya. Dengan banyaknya permasalahan pada tanah masam, maka kita perlu mengupayakan bagaimana supaya masalah pada kemasaman tanah dapat diatasi, yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengapuran. Apa gunanya pengapuran? Guna pengapuran yang pertama, itu meningkatkan pH tanah. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan unsur P.
Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan unsur MO. Dan yang keempat, meningkatkan ketersediaan Ca dan MO. Yang kelima, mengurangi keracunan Ai, Al, Fe, dan Mn. Dan yang keenam, guna pengapuran adalah memperbaiki kehidupan mikroorganisme dan memperbaiki pembentukan bintil akar. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa sumber kemasaman adalah ion Al dan H. Pada slide, Anda bisa lihat sebagai contoh adalah sumber kemasaman Al yang diberikan pengapuran kalsit CaCO3. Nah, di sini terlihat bahwa kalsit atau CaCO3 itu akan bereaksi membentuk Ca plus CO3 2-. Kemudian karbonatnya CO3 2- akan bereaksi dengan air H2O membentuk HCO3 plus OH. Nah, OH inilah yang kemudian dengan pengapuran dikatakan tadi dapat meningkatkan pH. Jadi, bahan pengapuran yang dapat meningkatkan pH adalah karbonat misyel yang dipenuhi oleh Al. Kemudian bereaksi dengan OH, maka membentuk AlOH 3 kali. Mengendap atau gipsit dalam artian Al di sini dalam membentuk mengendap, maka tidak lagi menyebabkan racun bagi tanaman. Maka pada tanah yang diberi kapur Al tidak lagi meracuni bagi tanaman, karena dalam bentuk mengendap. Jadi sebelumnya misal dipenuhi oleh Al misyel akan menjadi kosong dan akan mengikat Ca dari pengapuran kalsit tadi, CaCO3. Nah, kemudian misyel akan mengikat Ca sehingga dengan pengapuran ketersediaan Ca atau basa-basa Mg juga akan semakin meningkat. Kapur yang kita ketahui ada bermacam-macam. Kapur pertanian seperti dolomit kalsit, kemudian kapur sirih, ada juga kita mengenal kapur tembok. Nah, apa perbedaan dari bentuk-bentuk kapur tersebut? Ada bentuk-bentuk kapur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, itu kapur karbonat, yaitu kapur yang diperoleh dari menggiling kapur kalsit atau CaCO3 dan dolomit CaMgCO3 2 kali sehingga kehalusan tertentu. Reaksi daripada kapur karbonat ini relatif lambat, karenanya dapat bermanfaat dalam waktu yang relatif lama. Kemudian, yang kedua, bentuk kapur yang kedua adalah kapur oksida. Kalau tadi kapur karbonat diperoleh dari menggiling batuan kapur pada kehalusan tertentu, seperti kapur kalsit dan dolomit, sedangkan kapur oksida dari kehalusan tertentu, kapur ini diperoleh dari membakar batu kapur kalsit dan dolomit yang sudah dihaluskan pada kehalusan tertentu, kemudian dibakar dan diperolehlah kapur bakar atau kapur sirih CaO atau MgO. Reaksi kapur oksida ini jauh lebih cepat dibandingkan kapur giling karena tidak tahan lama dalam tanah, kemudian bahannya bersifat kaustik, karena itu kurang menyenangkan sewaktu memakainya. Sedangkan kapur hidroksida yang sering kita kenal sebagai kapur tembok, yaitu diperoleh dengan menambahkan air pada batu kapur yang sudah dibakar tadi. Baik, untuk materi kali ini tentang kemasaman tanah dan pengapuran sampai di sini saja. Semoga kita dapat mengembangkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya berikan juga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.